Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Roh Kudus. Dan sebelum kita akan memulaikan pelajaran ini, kita akan tunduk kepala bersama, kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk bisa berusaha memahami tentang Roh Kudus yang selama ini telah menolong, menyertai, membela, mengawal kehidupan kami. Sebab itu mari Engkau tolong hamba-Mu yang akan mengajarkan pelajaran tentang Roh Kudus ini, agar supaya hamba-Mu bisa menyampaikan pelajaran ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus sendiri. Terima kasih Engkau bukakan hati dan Engkau bukakan pikiran dari seluruh umat-umat-Mu yang akan mendengarkan pelajaran ini, agar supaya semua bisa mendapat berkat lewat menerima pelajaran ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan pelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan kita semua tahu bahwa salah satu janji Tuhan yang Tuhan janjikan kepada kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan sebelum Dia naik ke surga, bahwa Dia akan mengirimkan kepada kita seorang penolong, penolong yang lain, katakan, untuk tentu saja menolong kita, untuk menyertai kita, untuk mengawal kita, untuk memelihara kita, dan untuk membela kita, menghibur kita. Sebab itu malam hari ini saya rasa penting bagi kita semua untuk mempelajari lebih jauh tentang apa Roh Kudus itu. Meskipun mungkin berbicara tentang Roh Kudus kita sudah mendengar tentang apa, siapa, dan bagaimana Roh Kudus bekerja sejak kita masih kecil, sejak masih sekolah minggu bahkan. Tetapi perlu bagi kita selalu untuk merefresh pengetahuan, pemahaman kita terhadap siapa, apa, dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Nah, malam hari ini saya akan coba untuk membahas apakah atau apa Roh Kudus itu dan siapakah Roh Kudus, serta apa pekerjaan Roh Kudus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua orang percaya, khususnya pelayan dan jemaat GPDI, percaya bahwa Roh Kudus itu merupakan dasar dari kehidupan kita. Artinya bahwa Dialah yang menentukan, Dialah yang akan membawa, menuntun kita melangkah waktu demi waktu, hari demi hari, sampai kemudian kita menikmati pemahaman yang makin baik dan makin sempurna tentang siapa Tuhan kita dan bagaimana kita bersikap terhadap Tuhan kita. Kita akan mulai dari satu kisah yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Dalam kisah ini kita bisa membaca terjadinya dialog antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus dalam dialog ini menegaskan bahwa perlu bagi Nikodemus untuk menerima kelahiran baru atau dilahirkan kembali. Perlu bagi Nikodemus untuk
dilahirkan kembali dari air dan roh agar supaya dapat mewarisi kerajaan kekal, kerajaan surga. Ya. Jadi Yesus sendiri yang menegaskan pentingnya Roh Kudus itu, ya, bagi orang percaya, dan pentingnya bagi kita untuk bisa menerima kehidupan yang kekal. Kita perlu dilahirkan kembali oleh Roh. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kelahiran kembali itu harusnya menjadi pengalaman, ya, dari setiap orang yang percaya, bukan sekedar kita dengar atau kita baca dan kita tahu, tetapi itu harusnya menjadi pengalaman pribadi orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Dan kemudian Roh Kudus akan menuntun, akan membawa orang percaya, menyertai orang percaya dalam menghadapi berbagai pergumulan dalam pengalaman hidup. Saudaraku yang kasih, jadi jika ada orang tuanya Kristen, tidak secara otomatis berarti bahwa anaknya itu juga adalah Kristen, ya. Karena untuk menjadi orang Kristen itu adalah orang yang harusnya sudah mengalami proses kelahiran kembali atau lahir baru, ya. Jadi kalau orang tuanya Kristen dan sudah lahir baru, kemudian anaknya telah mengalami proses kelahiran baru di situ kita bisa mengatakan bahwa orang tuanya Kristen, anak itu juga telah menjadi Kristen. Nah, apakah Roh Kudus itu? Ya, kita akan membaca dalam Yohanes 3 ayat 5. Yohanes pasal yang ketiga ayat 5, di sana firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Itu yang saya katakan tadi, bahwa jika seorang tidak mengalami kelahiran baru oleh roh atau dengan roh, maka orang itu tidak akan pernah melihat kerajaan Allah, ya, atau apa yang kita kenal dengan surga, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi roh mempunyai peranan yang sangat penting, sangat esensial bagi keselamatan kita, ya. Untuk itu kita perlu memahami, ya, lebih dulu apakah dan siapakah Roh Kudus itu, ya. Ada beberapa banyak hal yang kita pelajari mengenai Roh Kudus dalam firman Tuhan, ya. Pertama, yang harus kita ketahui bahwa Roh Kudus itu adalah suatu oknum, ya, satu pribadi, ya. Jadi kalau pribadi itu berarti dia lebih dari sekedar suatu pengaruh atau suatu kuasa, ya. Ya. Jadi kita tahu bahwa ada Allah, ada kuasa Allah, ya. Jadi Allah mempunyai kuasa dan kuasa itu ada pada Allah. Kira-kira seperti itu. Nah, Roh Kudus itu lebih dari sekedar kuasa atau pengaruh Allah. Dia lebih dari sekedar kuasa Allah, karena dia adalah oknum. Dia adalah Allah itu sendiri, ya. Saudara, mengapa Roh Kudus adalah satu oknum Allah? Ya. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 16 sampai 17, kata roh kebenaran, kalau kita baca Alkitab, di sana disebut tentang roh kebenaran, itu dipakai dengan kata ganti orang atau dikatakan iya, ya. Dalam bahasa Inggris dipakai kata he untuk oknum laki-laki, ya. Begitu juga roh
Kudus merupakan satu oknum, ya, dan bersifat laki-laki, ya, seperti Bapa, ya, Anak, ya, semua itu bersifat laki-laki. Jadi Bapa, Anak, kata Yesus, dan Roh Kudus itu yang kita kenal sebagai 3 oknum Allah, ya, 3 oknum Allah, ya. 3 oknum Allah ini dalam Alkitab dikatakan bahwa mereka esa adanya, ya. 3 tapi 1 adanya, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi satu oknum lebih besar daripada suatu pengaruh, ya. Karena ada orang yang memahami bahwa Roh Kudus hanya merupakan kuasa, hanya merupakan pengaruh. Padahal itu adalah sebenarnya oknum, ya, pribadi yang lebih dari sekedar satu pengaruh atau suatu kuasa, ya. Saudaraku yang kasih, oknum bisa mempengaruhi atau mempunyai pengaruh, ya. Roh Kudus bukan suatu pengaruh daripada Allah, bukan hanya kuasa Allah, tetapi Roh Kudus adalah oknum Allah. Jadi ini penting untuk kita pahami bersama bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa untuk pengaruh Allah, tetapi Roh Kudus adalah satu oknum yang dalam kapasitas sebagai Allah juga, ya. Kita kenal dengan konsep Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Dalam Injil Yohanes 16 ayat 7 sampai 13, ya. Dalam ayat ini Yesus sebelum pulang atau naik, ya, ke surga berbicara tentang penghibur atau disebut juga Roh kebenaran, ya. Dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kata penghibur ini disebut Parakletos, ya. Dalam Injil dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 1, ya, di sini dijelaskan Yesus sebagai pengantara kepada Bapa, ya. Sebagai manusia yang belum sempurna, kita masih bisa jatuh dalam dosa, ya. Maka sebagai orang percaya kita mempunyai seorang pembela, yaitu Yesus Kristus, dan kata pengantara atau pembela di sini dalam bahasa Yunani juga adalah Parakletos, ya. Jadi dia sebagai pembela, dia sebagai pengantara, itu juga sebenarnya Parakletos, ya. Yesus adalah Parakletos, Roh Kudus juga adalah Parakletos, gitu. Jadi Yesus pergi ke surga lalu mendatangkan atau mengirim Parakletos atau Roh Kudus bagi kita. Jadi Roh Kudus menggantikan Yesus di muka bumi ini. Jadi ketika Yesus sudah naik ke surga, dia mengirimkan atau memberikan penolong yang lain yang adalah Roh Kudus yang menggantikan perannya di muka bumi ini untuk menyertai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi Yesus datang sebagai juru selamat, ya, ke dalam dunia ini. Dia telah mati di atas Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Dia telah dibangkitkan untuk membenarkan kita. Dia telah naik ke surga untuk meminta kepada Bapa agar dia dapat mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Maka ia telah mencurahkan Roh Kudus menggantikan eksistensi dia sendiri di atas muka bumi ini, ya. Jadi Yesus sebetulnya sampai sekarang tetap bekerja bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Dia tidak berhenti, ya. Dia bertindak dan bertugas saat ini sebagai imam besar agung, ya. Sebagai imam besar agung bagi kita,
Ya. Dalam Ibrani 4:14 hal ini dikatakan, ya. Sementara di dunia ini peran dari Yesus digantikan oleh Roh Kudus. Ya. Dan itu dibuktikan ketika gereja mula-mula terbentuk, ketika murid-murid Tuhan, ya, ketika mereka menerima kuasa Roh Kudus, kemudian kita bisa melihat bahwa pelayanan mereka meledak, mereka melakukan breakthrough, terobosan-terobosan yang luar biasa dengan disertai mujizat-mujizat yang luar biasa. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi Roh Kudus tidak melaksanakan tugas sebagai juru selamat. Ya. Sebab oknum Yesus itulah juru selamat. Tetapi Roh Kudus datang ke dalam dunia ini untuk mempunyai tugas antara lain, untuk menjadikan kita sebagai satu manusia baru, ya, untuk melakukan perubahan, ya, melahirkan kita kembali. Dan kelahiran baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus adalah satu oknum yang terlepas dari Yesus. Ya. Secara oknum dia terlepas dari Yesus. Namun mereka mempunyai nama yang sama, yaitu disebut dengan Parakletos. Ya. Jadi kita harus belajar menghargai, ya, bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan sebagai angin, ya, atau pengaruh, ya, tetapi dia adalah oknum yang bekerja, ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai satu oknum maka sama dengan saudara dan saya, ya, kita mempunyai tentu saja kepribadian, sifat-sifat kepribadian, ya. Saudara, di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 13 dikatakan bahwa Roh menyelidiki segala sesuatu dan mengenal segala sesuatu mengenai Allah. Jadi Roh, ya, Roh Kudus maksudnya menyelidiki segala sesuatu dan mengenal segala sesuatu mengenai Allah. Jadi tadi katakan bahwa dia adalah oknum, sehingga oknum bisa menyelidiki, ya, dan bisa mengenal, ya. Jadi Roh Kudus itu mengenal segala sesuatu mengenai Allah, ya. Dan dialah yang mengajar kepada kita untuk kita paham tentang siapa Allah itu, ya. Ini yang biasa kita kenal dengan ilham. Ilham yang kita terima dari Allah, dari Tuhan, ya. Jadi Roh Kudus mengilhamkan kita karena dia mempunyai pengetahuan tentang Allah yang sempurna, ya. Dia mengerti segala sesuatu tentang Allah, ya. Dan dia akan mengajarkan, memberikan hikmat kepada kita, ya. Saudara kasih di dalam Roma 8 ayat 27 dijelaskan bahwa Roh itu mempunyai maksud, punya kehendak, ya. Jadi pengaruh tidak mempunyai maksud, pengaruh tidak punya, yang mempunyai maksud ya oknumnya. Oknumnya mengatur, kemudian terjadilah maksud dari oknum, ya, bukan dari pengaruh atau dari kuasa itu sendiri, ya. Saudaraku yang kasih, jadi Roh mempunyai maksud dan rencana bagi kita, ya, karena dia dikirim, ya, oleh Bapa untuk kita, untuk menolong kita, untuk menyertai kita, untuk menghibur kita, ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 11 dijelaskan bahwa Roh Kudus mempunyai kehendak, ya. Ayat ini merupakan sambungan beberapa ayat sebelumnya di mana Rasul Paulus menulis tentang 9 karunia Roh, ya. Jadi Roh Kudus mengaruniakan sesuatu sebagaimana Yesus mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Jadi Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus, kemudian Yesus mengaruniakan
Roh Kudus kepada kita, kemudian Roh Kudus mengaruniakan apa disebut di sini dengan karunia roh kepada kita. Jadi sifat dari Allah itu adalah memberi atau mengaruniakan. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ya. Jadi roh mempunyai kehendak sendiri, ya. Dia tahu apa yang dia mau, ya. Dan kemudian inilah memberikan karunia kepada setiap orang secara khusus. Dia bisa memberikan karunia-Nya secara khusus sesuai kehendaknya kepada siapa yang dia mau, yang dia mau gunakan. Ya. Jadi dalam hal karunia Roh Kudus kita hanya menerima apa yang Roh Kudus berikan kepada kita. Ya. Kita tidak dalam posisi menentukan karunia apa yang akan kita miliki, tetapi kita hanya menerima. Kalau Roh Kudus berkenan memberikan kepada kita, maka itulah yang dapat kita terima. Ya. Dia membagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan kehendak dari Roh, dari Dia sendiri. Ya. Bukan karena maunya kita atau pilihan kita, tapi Roh Kudus yang menentukan dan memilih itu. Dalam Roma 15 ayat 30 dikatakan, demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh. Di Roh mempunyai kasih, ya. Roh Kudus mempunyai kasih sebagaimana Bapa mengasihi dunia sehingga mengaruniakan Anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus kepada kita. Kemudian kepada kita Yesus memberikan Roh Kudus, ya. Dan Roh mau memberikan kepada kita karunia-karunia, ya, atau dalam kitab 9 karunia Roh yang akan membawa kita pada kesempurnaan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini adalah pelajaran kita yang pertama untuk mengenal siapakah Roh Kudus itu dan apa perannya bagi kita, ya. Jadi Roh Kudus adalah oknum Allah, satu dari Tritunggal Allah yang esa sifatnya, ya. Yaitu 3 oknum, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiganya adalah oknum Allah namun merupakan satu kesatuan Allah yang esa. Masing-masing mereka mempunyai tugasnya sendiri-sendiri, ya. Dengan mempunyai sifatnya sendiri, ya. Namun kita harus mengerti bahwa Roh Kudus bukan hanya sekedar angin, bukan sekedar pengaruh, bukan sekedar kuasa daripada Allah, tetapi Roh Kudus itu adalah oknum Allah juga. Puji Tuhan, inilah pelajaran pertama yang dapat kita dapatkan tentang Roh Kudus, dan ini menjadi dasar bagi kita untuk kemudian kita memahami lebih jauh tentang bagaimana dan seharusnya kita berinteraksi dan menghargai pekerjaan Roh Kudus. Puji Tuhan, mari kita tunduk kepala bersama, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak, kami baru saja belajar tentang Roh Kudus dan kami sadar bahwa kami perlu dilahirkan kembali oleh Roh agar supaya kami bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tolong kami semua agar supaya kami bisa menghargai tentang pekerjaan dan tentang kuasa Allah, agar supaya kami layak di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kami mengenal Roh Kudus sebagai oknum Allah, bukan sekedar pengaruh, sekedar kuasa, tapi kami tahu bahwa Engkau Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Allah yang mempunyai kehendak, Allah yang mempunyai pikiran, Allah yang mempunyai sifat-sifat yang pada dasarnya Allah yang mau memberi kepada kami juga semua yang kami perlukan untuk bisa tetap bertahan menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan kokoh di akhir zaman ini. Terima kasih buat pelajaran ini, kami telah terima dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai
berjumpa pada pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.